Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita dan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol bareng Bang Nara. Bang, ini kalau misalnya tadi juga sebenarnya sempat disinggung juga kan terkait dengan sebenarnya informasi publik pun ada yang publik boleh tahu, ada yang tidak. Nah ini batasannya apa aja nih Bang? Ya, prinsip pertama di spirit roh daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah prinsipnya MALE namanya, Maximum Access Limited Exemption, artinya dibuka ruang seluas-luasnya dengan satu tarikan pembatas yang disebut informasi dikecualikan. Informasi dikecualikan itu bahasa umumnya tidak bisa serta-merta dengan mudah diakses, ditutup lah kalau bahasa umumnya ya. Nah, informasi yang dikecualikan itu adalah ada kriterianya menyangkut pertahanan keamanan negara. Kan nggak mungkin informasi tentang pertahanan keamanan negara dibuka sembarangan. Rusak nih negara kan. Informasi tentang ketahanan ekonomi, di mana letak-letak pangan-pangan ekonomi, gudang-gudang beras itu kan nggak mungkin. Informasi tentang hak atas kekayaan intelektual. Nah, terus informasi tentang pribadi dan yang lain-lain. Ada 9 kriteria. Nah, itulah informasi yang dikecualikan yang tidak istilah umumnya masih tertutup lah. Dan memang tidak boleh gitu ya, kita juga bukannya tahu. tidak boleh. Dia harus, bisa saja informasi dikecualikan itu dibuka. Yang bisa memutus dibuka atau tidak itu Komisi Informasi. Jadi misalkan satu badan publik menyatakan informasi X adalah informasi dikecualikan. Nah, gitu kan, informasi X nih. Saya tahu nih bahwa ini adalah bisa dibuka. Saya minta nih informasi itu, tapi badan publiknya bersikuku keras tidak mau membuka. Akhirnya saya melapor mengadukanlah kepada Komisi Informasi. Bisa di tingkat pusat, bisa di tingkat provinsi, bisa di kabupaten kota. Disitulah Komisi Informasi melaksanakan sidang sengketa informasi publik. Ternyata putusannya adalah informasi itu bukanlah informasi dikecualikan, ya dibuka. Jadi yang informasi dikecualikan itulah yang memutus bisa atau tidak di Komisi Informasi. Dan dalam tren terkini informasi yang dikecualikan yang sekarang banyak. Yang sengketa-sengketa informasi dikecualikan yang sekarang banyak menjadi sengketa. Karena perbedaan pemahaman, dispute pemahaman. Menurut badan publik, ini ditutup. Tapi aturan undang-undang ya harus dibuka, bisa seperti itu. Oke, nah kemudian juga tadi selain indikasi itu, kita juga kan tadi juga kalau misalnya bicara soal badan publik gitu, misalnya mungkin kalau yang secara umum kita taunya ya BUMN gitu, kemudian sama lembaga negara. Nah, tapi kalau misalnya selain itu Bang, ada nggak sih yang masuk dalam ranah itu adalah badan publik? Ya. Yang kita bisa tadi minta hak kita di situ. Ya, kita harus memahami dulu definisi dari badan publik menurut undang-undang. Definisinya kan eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan pemerintah lainnya. Nah, kan di situ ada badan non pemerintah lainnya. Eksekutif jelas, legislatif jelas, yudikatif jelas atau badan non pemerintah lainnya. Kan gitu. Yang keduanya adalah keuangannya. Keuangannya sumbernya dari mana? Dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dana luar negeri di situ. Itu masuk badan publik. Masuk badan publik. Kalau dari dananya 4 itu tadi masuk. Sudah pasti badan publik jadinya gitu ya. Tidak hanya dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat juga masuk, dana luar negeri juga masuk. Misalkan Mas Rizky bikin LSM atau CSO lah. CSO kan, CSO dapat bantuan dana dari luar negeri. Itu harus masuk kategori badan publik meskipun CSO. Seperti itu. Yang terakhirnya adalah terkait penyelenggaraan negara. Biasanya yang besar-besar itu kan pasti terkait penyelenggaraan negara, tidak sifatnya pribadi biasanya. Itu maksudnya. Oke, nah kemudian juga Bang Nara bicara soal Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2019. Nah, ini sudah ada datanya? Bang, ya, kalau Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini baru kami rancang ya di fase kami ini. Tahun ini baru kami rancang lah planning pelaksananya nanti di tahun 2020. Harapannya itu kan kita bisa memetakan, menjadikan satu data terkait keterbukaan informasi publik secara umum. Datanya di situ jadi kita punya data. Jadi indeks keterbukaan informasi. Nah, kita mau rancang itu untuk di tahun yang mendatang. Nah, itu ada berisi apa aja Bang? Bisa dibocorin nggak? Atau masih dalam tahap masih dalam tahap diskusi-diskusi sekarang pengajian. Tapi banyak lah seperti ya indeks keterbukaan kan menyangkut badan publiknya, menyangkut persepsi masyarakatnya, menyangkut masyarakatnya. Sederhana saja, misalnya indeks, misalkan di satu badan publik kenapa parameter apa yang harus kita lihat supaya badan publik ini bisa dilihat baik gitu kan. Kan harus ada parameternya. Di situ kan ada diskusi dilihat dari
laporan keuangan misalkan, dilihat dari keterbukaannya, informasinya apa, kan macam-macam di situ ada turunan-turunan yang harus kita kaji dan kita lihat. Gitu. Oke. Nah kemudian Bang kalau misalnya soal informasi juga misalnya kekayaan gitu. Nah ini siapa saja yang bisa kita Kekayaan apa ya? Misalnya kekayaan pribadi misalnya pejabat itu berarti kita boleh? Kalau menurut peraturan yang ada di Komisi Informasi, ini misalkan laporan harta kekayaan pejabat negara itu memang harus dibuka sekarang. Udah era sekarang, era transparansi dan akuntabilitas, hal seperti itu harus dilakukan lah. Kan karena dia pejabat. Nah kalau itu mintanya kemana tuh Bang? Kalau Lah, misalnya pejabat? kalau yang Atau kami menteri ketahui, ya itu kan ada di KPK kan. Kita buka situs KPK, nanti di situ ada LHKPN, bisa dilihat tuh. Atau kita biasanya gini, kita masuk ke link, misalkan Komisi Informasi ya, atau misalkan Badan Publik ya, buka linknya, biasanya suka ada LHKPN, nanti masuk ke LHKPN Badan Publik itu dia ngelingin dengan KPK, karena yang mengumumkan LHKPN itu kan biasanya di ini KPK, gitu. Karena KPK yang punya datanya punya itu data ya. itu, dia kan melaporkannya kepada KPK. Oke. Nah kemudian Bang kalau misalnya ngomong-ngomong soal undang-undang KIP, nih Bang ini apa saja sih Bang yang dimuat dalam undang-undang KIP ini Bang? Ya tadi ya, bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 itu spiritnya aja ya. Ini kan pasal-pasalnya banyak. Spiritnya tuh sebenarnya ada 3 spirit. Spirit pertama itu adalah transparansi. Transparan gitu, terbuka dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak semuanya terbuka. Jadi transparan. Transparansi kan kata serapan. Kalau di Indonesia kan terbuka. Tapi tidak semuanya dibuka. Yang tadi ada informasi dikecualikan kan. Nah, transparansi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas kan pada badan publik nih. Nah, yang ketiga adalah adanya partisipasi masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan owner dari pemilik negara ini. Kita berhak tahu apa yang dipergunakan, apa yang dilaksanakan, apa yang menjadi program, kan kita owner, pemilik dari negara ini. Jadi partisipasi masyarakatnya apa? Bagaimana caranya tahu? Untuk memahami dan mengetahui kebijakan-kebijakan itu kita harus tahu sebagai warga negara gitu. Oke. Spiritnya 3 itu. Ya baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita namun usai jeda berikut.